Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, episode pertama nih bang. Oke. Ngomong-ngomong episode pertama kita ngomongin apa nih, Pev? Enaknya kayaknya ngomongin kelulusan gua deh bang nih ya. Lulusan 2020 nih ya kan. Memangnya ada apa di lulusan 2020? Gua dengar lulusan 2020 tuh lulusan yang paling enak, Pev. Kata siapa? 2020 tuh udah gak premie bang sekarang. Lulusan giveaway lah, lulusan yang nggak tahan banting, nggak ada ujiannya, nggak ada coret-coretnya pas kelulusan, nggak ada wisudanya, nggak ada BTS-nya, buku tahunan sekolahnya. Bagaimana tuh, Pew? Yang sakit satu lagi. Yang sakit ada lagi. Ijazahnya formatnya PDF. Iya kan? Nah, itu tuh yang sakit tuh. Nggak bisa itu. Gimana ceritanya ya? Maksud gue gini loh. Ya bayangin lagi ada pandemi gini ya kan. Ibarat kan pandemi yang mungkin terjadi 100 tahun sekali gitu kan. Iya. Ya masa kita harus tetap jalanin aktivitas, apalagi pemerintah udah harus kurangin kegiatan di luar ya kan, adanya PSBB, social distancing, physical distancing ya kan. Iya. Kan apalagi lu belajar selama ini di rumah. Nah, dan satu lagi, lu kan selama ini kan belajar online. Kalau menurut lu belajar online tuh enak atau tidak? sebenarnya gini bang, dari pandangan gue itu belajar online ada nilai positif sama negatif. Nilai positifnya apa ya? Satu, nilai positif, kita nggak makan banyak waktu, kapan aja bisa ngerjain ya kan. Ya. Yang kedua, kita bisa cari referensi ya kan, Ya. Google, Ya, teman-teman betul. ya kan, grup ya kan. Betul. Yang ketiga, kita bisa perbaiki nilai ya kan, karena Ya. kita dari referensi itu. Ya. Cuman yang negatifnya adalah buang-buang kuota. Satu, masalahnya kan kita kan buka webnya itu kan lumayan besar. Iya. Apa kapasitas kuotanya? Itu nggak dibiayai oleh sekolah? Enggak, kita bener-bener dari uang sendiri. Kuota Masing-masing dong? Iya, masing-masing. Nggak ada dari sekolah cuman ngasih fasilitas tugas doang. Oh, Jadi nggak kita tinggal memfasilitasi wifi, Enggak. data. Nggak dapat dari sekolah. Terus sisi negatifnya? Negatifnya tadi ya kan, Iya. boros kuota. Terus kadang juga webnya error karena penuh kan, full entity Iya. ya kan. Jadi agak ribet juga sih belajar online itu, karena kita kan yang pertama. Kita yang pertama kan, kita pertama yang ngejalanin ya kan. Orang lain belum, karena 2020 itu bisa dibilang pencetus ya kan? Pencetus era baru pembelajaran di Indonesia. Anjay. Jadi Lulusan tanpa ujian nasional. nah, ujian tanpa ujian nasional lah, ujian di rumah lah, ngerjain soal di HP lah. Berarti lulusan paling santuy dong. Nah, yoi, paling santuy ya kan. Kalau kata Korigor mah santuy. Ya. Tapi lulusan 2020 tuh tahan banting nggak sih, Pev? Bisa dibilang tahan banting sih, Bang. Kenapa? Soalnya gini loh. Banyak orang yang ngeremehin angkatan 2020, dari orang tua, teman-teman, ya kan, sahabat, bahkan guru. Iya. Guru nih yang harusnya ngajar, yang harusnya kasih motivasi Iya. buat murid. Ngeremehin, Bang. Remenya misalnya bagaimana, Pev? Kayak kemarin, gua nge-share di Facebook, ya Iya. kan. Gua nge-share di Facebook itu, gua lagi coret-coret baju cuman di rumah. Iya. Ya kan, gua coret-coret baju di rumah pakai krayon, gak pakai pilok. Kata guru gua gini. Pakai krayon ade lu? Iya, krayon adik gua. Jadi pas gua share di Facebook tuh ya, Iya. gua bikin post, kata guru gua gini, "Cah, bangga lu jadi lulusan corona," kata dia kan. Kan sakit hati, Bang, ya kan. Iya. Ya walaupun gua dalam konteks dia bercanda ya, Iya. cuman mungkin konteksnya itu nggak tepat. Tapi ngasih motivasi, Nah, mungkin Pev. ya kan. Gue juga sholat tuh sama guru gue tuh Papis ya kan. Nah, menurut lo nih Bang ya, Iya. menurut lo deh dari Iya. pandangan pendidikan ya, dari gua. Iya. Menurut lo itu sistem pembelajaran online itu efektif gak? Kalau menurut gue sih efektif, tapi harus siswanya itu harus difasilitasi. Iya sih. Dari sekolah kan banyak, dari lingkungan kita, bukan dari keluarga cukup juga. banyak Jadi juga. kan kalau mau sistem belajar online tuh, satu, sekolah harus memfasilitasi Iya. jaringan data. Benar. Atau kalau mau belajar online juga, dari pemerintah juga mungkin harus menyediakan ruang publik wifi Iya, gitu. Bener. Itu karena kan nggak semua keluarga itu berkecukupan. Iya.
Iya, Kalau menurut gua dari pandangan gua sih. Soalnya kemarin pernah tuh gua nonton di berita, jadi gua lupa daerah mana. Iya. Ada anak sekolahan Iya. SMP apa SMA gitu. Dia terpaksa didatengin sama gurunya buat minjem handphone karena dia bisa dibilang keluarganya tuh Kurang mampu. Jadi gue juga prihatin juga sih. Di Iya. saat pandemi kayak gini banyak orang juga yang susah, ya kan? Nyari uang susah, apa-apa susah, orang tua juga ribet, Iya. kerja, banyak yang di PHK. Kan kita kan harus negara kita kan negara gotong royong, Benar. ya kan? Ya, jadi Dari dulu zaman penjajahan aja negara kita gotong royong, jadi harus membantu ke teman-teman kita yang kurang mampu. Kita harus sama-sama biar kita pintar bersama, cerdas bersama, belajar bersama. benar, definisi yang benar tuh bang. Jadi gue juga kadang prihatin sih bang. Banyak orang-orang yang bisa dibilang tuh kekurangan lah, ya Iya. kan? Di saat pandemi kayak gini, bahkan ada yang meninggal, ya kan? Iya, Ya kita juga turut berduka cita buat para korban-korban, entah itu pasien, entah Dan itu kita juga- susternya, perawatnya. dan kita juga terima kasih kepada tenaga medis Indonesia. Pejuang di garda depan, kita Iya. juga harus mengapresiasi, ya kan? Kita harus mengapresiasi jasanya dia yang Iya. udah mau turun di pandemi seperti ini yang bisa dibilang berbahaya lah, ya kan? Iya. Resikonya besar, satu, waktu luang banyak yang kebuang, waktu buat keluarga, apalagi kemarin katanya lebaran mereka nggak bisa pulang ya bang ya, banyak yang nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu keluarga, jadi kita harus apresiasi, ya kan? Iya, betul, Pe. Bener bang. Tapi ngomong-ngomong, minum dulu, Pe. Yuk minum lah. Iya. Siapa tahu kita dapat sponsor nih dari Yoi. Sankua, ya kan? Ngomong-ngomong, kita belum ada sponsor nih. Sankua, kalau mau dapat sponsor, hubungi ya. Iya. Ntar email dicantum di kolom Iya. deskripsi. Oke. Minum dulu bang. Minum, Pe. Tapi seger juga, walaupun gak ada manis-manisnya. Manis-manisnya nggak kayak merek Iya. sebelah. Lanjut bang. Nah, gue punya pembahasan nih bang Apa, Pe? tentang new normal, ya kan? Oh, sistem kehidupan baru. Nah, benar, sistem kehidupan baru. Dan ini ada kaitannya sama angkatan 2020. Iya. Karena angkatan 2020 itu adalah pencetus perubahan. Ya kan? Pencetus perubahan dalam bidang pendidikan. Yang Iya. berarti ada hubungannya atau kaitannya dengan new normal. Iya. Nah, menurut lu nih yang udah berpengalaman ya Iya. dalam pekerjaan, gimana nih? Definisi new normal menurut lu dan Menurut pandangan di bidang pendidikan. di bidang pekerjaan. Kalau menurut gua, jadi pekerja-pekerja itu, karyawan-karyawan itu harus menyimpan datanya di Google Drive. Iya, benar. Karena di sistem new normal ini kan kita kan harus menjaga social distancing, Iya. jaga jarak. Dan kantor-kantor kan nggak boleh penuh nih. Kan lagi dirancang sama Dirancang, pemerintah iya, benar. sistem kerja pola baru. Nah, mau nggak mau perkantoran juga harus menyediakan perangkat kerja yang mendukung new normal. Iya, benar-benar bang. Ibaratnya kayak menyediakan platform aplikasi biar bisa dia kerja atau enggak di rumah beneran. Ya kan? Monitoring. Iya. Dua harus menyediakan sistem data penyimpanan yang Mumpuni lah, ya kan? mumpuni. Terus juga mungkin harus ada diklat SDM, kan banyak tuh karyawan-karyawan yang belum mengerti sistem penyimpanan online. Iya. Ya kan, harus ada sosialisasi gitu sih dari Perkantoran ya. perkantoran. Kalau menurut gua Benar. Tapi menurut lo sistem new normal ini walaupun belum dijalani sebagai Iya. secara efektif ya? Iya. Efektif gak buat lo? Bagi Kalau kehidupan lo? Kalau menurut gua sih efektif sih, karena kalau menurut gua kalau kita nggak mau secepatnya berubah dan teratur mengikuti pemerintahan new normal, Iya. perekonomian juga nggak bakal Iya, jalan. benar. Kasihan rakyat-rakyat kecil yang ibarat jualan, cuman Iya, jualan nasi UMKM goreng, UMKM ya kan. kasihan ya. Kasihan, mereka kan harus membiayai keluarganya juga, Iya, ya kan. Iya bang, gue setuju bang. Soalnya banyak. Dan mereka harus menerapkan juga new normal di bidang perdagangan, ya Iya. kan. Mereka kan UMKM kan perdagangan, Iya. yang udah diatur sama keputusan Menteri Perdagangan. Bener bang, gue setuju bang. Soalnya gini bang,
selama gue update ya, Iya. entah itu di Instagram, entah itu di platform berita-berita, banyak UMKM yang dirugikan karena pandemi ini, ya Iya. kan? Salah satunya brand lokal, ya kan? Iya. Entah itu makanan, baju, clothing, ya kan? Butik, Iya. banyak yang bisa dibilang itu dirugikan lah karena Iya. pandemi ini, ya kan? Makanya sekarang pinter bang, orang-orang butik itu. Jadi mereka itu berinisiatif bikin APD, bikin APD. hamzat, Iya. ya kan? Jadi mereka bikin hamzat yang bisa dibilang Ramah standarisasinya itu sesuai sama pemerintah. SNI lah ya. SNI ya kan, ibaratkan. Nah, banyak bisa dibilang pemimpin daerah itu setuju, ya kan? Karena ketimbang dirugikan, Iya. mending kita bikin terobosan baru dan bisa dipakai jangka panjang. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya banyak orang-orang di daerah-daerah, misalkan daerah Jawa nih ya, Iya. ibaratkan kayak daerah Bandung, pokoknya daerah-daerah tekstil, itu mereka banyak buat APD dengan desain mereka. Iya. Bahkan ada yang bikin desain army, desain Iya. tentara, ya kan, buat meningkatkan semangat, ya kan. Kata mereka tuh definisinya buat meningkatkan semangat para pejuang garda depan. Yes. Jadi kata gua, Kreatif sekarang juga orang-orang dong. pinter, ya kan, bisa memanfaatkan situasi. Nah, itu harusnya kepala-kepala daerah harus mendukung Nah, UMKM seperti itu. iya benar. Jadi harus mendanai lah. Mendanai. Walaupun tidak banyak, setidaknya Iya. mereka mendanai untuk modal awal. Betul, Ya Pak. kan? Jadi menurut lo efektif ya? Efektif kalau Menurut gua di pendidikan, Iya. new normal itu ada efektifnya, ada enggaknya, Bang? Efektif ya, Pak? Efektifnya buat gua, kita nggak perlu banyak waktu buat ke sekolah. Ibaratkan banyak kan orang yang susah bangun pagi, ya kan? Ibaratkan orang-orang yang nggak disiplin lah, ya kan? Orang ya kan, bener kan? Betul Orang-orang yang juga. nggak disiplin, orang-orang yang balas bangun pagi, orang-orang yang begadang, kan banyak tuh, ya kan? Jadi mereka diuntungkan lah, walaupun keuntungan mereka itu tidak baik, ya kan? Iya, Kita nggak ngomong itu baik ya. Maksud kita, mereka menguntungkan di sisi mereka, ya kan? Tapi kan harus ibaratnya jadi kan tugas kalian kan pelajar. Iya. Ya kan? Pelajar tuh tugasnya ya belajar lah, jangan ibarat menyalahgunakan waktu tersebut. Mentang-mentang belajar online, belajar di rumah, kalian malah enak-enakan tidur, malah enak-enakan itu nggak ngerjain tugas, nyontek sama temen. Ya kan, sayang masa depan kalian nggak dapet ilmu. Nggak dapet ilmu, ya kan? Buang-buang waktu. Iya. Nggak disiplin, ya kan? Iya. Apalagi termasuk pekerjaan, Iya. kita nggak bisa ngatur waktu sendiri, Iya. ya kan? Dari bos udah diatur waktunya, Manajemen waktu gak ada. manajemen waktu nggak ada, kita nggak bisa manage semuanya, ya kan? Apalagi kalau udah berumah tangga, kita nggak bisa ngatur semuanya. Nah, itu negatifnya tuh, ya kan? Jadi Positif ya? positifnya itu, kalau kata gue ya, Iya. untuk anak-anak zaman sekarang nih ya, Iya. kalau pandangan gue, Iya. Kan lu kan baru lulus. nah, maksud pandangan gua udah bisa dibilang hak para pelajar itu bebas. Bebas. Hak pelajar bebas. Mereka Bebas ya? bebas berapresiasi. Ibaratkan dari fisik ya, mereka mau rambut panjang terserah, ya kan, pakai sepatu apa terserah, kan, Iya. guru nggak mungkin ngomel dong, ya Iya. kan. Jadi kita bisa bebas berekspresi lah, ya kan, ibaratnya kita bisa ngusulin pelajaran ke guru, Iya. misalkan ada pelajaran ini, ya kan, kita mau Iya. bikin project, ya kan, Iya. mereka menyetujui, kan enak, ya kan. Iya. Jadi mereka itu bisa dibilang diuntungkan lah, ya kan. Menurut lo gimana, Bang? Ya, kalau menurut gue masih setuju-setuju aja. Yang penting pengimplementasian pelajar ini sesuai dengan program pemerintah yang diatur. Nanti kan lagi dibahas nih sama gua baca-baca di media, ya kan, Iya. lagi dibahas sama Pak Nadiem Karim, Pak Menteri, Ya, Pak Menteri Pendidikan, Kemendikbud, ya kan. Ya semoga aja nggak disalahgunakan sama pelajar, diterapkan dengan benar sama pelajar. Moga-moga pelajar bisa menerapkan ya, Iya. bisa memanfaatkan seperti ini ya, momentum kayak gini. Walaupun Iya. mereka banyak membuang waktu-waktunya, Iya. ya kan. Walaupun mereka nggak bisa main, Iya. kan, mungkin mereka jenuh, ya Iya. kan. Mereka jenuh, mereka nggak bisa kemana-mana. Oh ya, walaupun kita di luar ya, kita Iya. tetap ikut prosedur pemerintah ya. Kita tetap pakai masker, kita tetap masker. jaga jarak, kita Physical. tetap menjaga yang namanya social distancing. Jadi jangan khawatir, kita tetap ikutin anjuran pemerintah dan
Oke, kita lanjut. Jadi gini bang, Iya. banyak juga orang-orang yang gak setuju sama sistem new normal. Contohnya, Pew. Contohnya gini bang, Kok nggak setuju? Padahal new normal kan bagus tuh. mereka gini bang, berpikiran begini. Kalau new normal itu kan pasti banyak aturan-aturan, ya kan? Iya. Jadi masyarakat dikekang. Sedangkan Indonesia itu demokrasi, ya kan? Iya. Tidak ada yang namanya mengekang, dari rakyat untuk rakyat, ya kan? Nah, jadi mereka pikir, gue nggak bisa nih kayak gini nih. Gue harus punya aspirasi sendiri, gue Iya. punya pribadi sendiri, gue nggak bisa dikekang-kekang, ya kan? Ya nggak bisa kayak gitulah kan, negara kita kan negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. Benar. Negara hukum. Negara hukum. Ya kan, yang udah diatur. Kita harus nurut apa kata pemerintah. Iya benar bang, gue juga setuju sama lu. Jadi Kalau mau ekonomi kita lancar dan kita terbebas juga dari pandemi COVID-19 ini, kita harus ngikutin anjuran pemerintah tersebut. iya bang. Jangan ibarat lu bandel-bandel keluar tanpa masker, main-main ibarat lu dari mana nggak cuci tangan dulu, udah sampai di rumah. Kan yang rugi nanti keluarga lu sendiri. Iya, Bang. Misal kayak gitu. Bener. Lu- Gua ada cerita nih bang. Iya. Jadi kawan gua nih, Iya. kawan gua, Iya, dia main, main. ya kan? Dia nggak pakai masker. Iya. Dia nggak pakai masker, ya kan? Dia naik motor. Iya, Untungnya dia bawa surat-surat sama KTP. Dia naik motor, motor. ketangkep lah tuh sama Dishub, sama Pol PP. Pol PP, ya kan? Pol PP. Daerah mana tuh? Daerah Bugis bang. Bugis itu- Jakarta Utara, Priuk. Oh, Priuk. ya kan? Oh. Nah, Kebun Bawang, ya kan? Iya. Nah, gua kalau ceritain ngakak lah bang, mukanya bang. Terus ditilang dong. Bukan ditilang. Jadi Dia dimintain KTP, ya Iya. kan? Sama denda 100.000. iya, ya memang itu bagus Nah, ya ya kan, kan? biar ada pembelajaran bagi dia. Iya, bener bang. Kan Jadi, karena yang rugi dia sendiri nanti Iya. dia misalnya kena pandemi ini. Hmm. Terus ceritanya Akhirnya gimana? gini bang, dia Akhirnya- ngomong ke gua, Peu, apaan kata gua? Iya. Anterin gua yuk. Kemana? Ke kecamatan, kantor camat. Kenapa emang ke kantor camat? Gua mau ngambil KTP, kata dia. Kenapa ngambil KTP? Iya, gua kemarin kena sama Satpol PP, kata dia. Iya. Kenapa? Gak pakai masker. Dih, lagian kata gua. Yaudah, ayo gua anterin kan. Inisialnya siapa itu? Inisialnya itu Angga bang. Oh, Angga. Angga bang, ini ada di outframe nih bang. Dia lagi atur kamera bang. Dia bagian kamera nih, dia bagian outframe ya kan. Kita menceritakan aja buat pembelajaran dia ya Iya. kan. Kita memberitahu ya kan buat pembelajaran. Jadi buat pembelajaran sama teman-teman juga, juga. para penonton ya Iya. kan. Janganlah sekali-sekali keluar rumah tanpa masker. Nah, walaupun dekat atau jauh Iya. ya. Jadi kita tetap harus ikutin anjuran pemerintah. Iya, taat ya kan? peraturan lah Taat kita. peraturan ya kan. Kita kan negara yang di luar tuh negara timur, negara yang baik-baik, Iya. ya kan, Negara yang menjunjung tinggi peraturan. menjunjung tinggi peraturan, Orang yang sukses adalah orang yang berani berani. apa ya bisa dibilang tuh menghormati peraturan, ya kan? Entah itu Betul. peraturan pemerintah, peraturan Iya. orang tua, ya Iya. kan? Peraturan dari daerah masyarakat, permasyarakatan, Betul. ya kan? Bersosialisasi. Apalagi kan gua anak IPS ya kan? Iya. Anak IPS itu kan Ilmu paling santuy. ilmu paling santuy ya kan? Yo, santuy bet bang, pokoknya mah. Kalau di IPS kan ada yang namanya sosiologi ya kan? Iya. Sosiologi itu bisa dibilang pelajaran yang mengatur tentang kehidupan di sosial masyarakat, ya kan? Apa tentang kehidupan di masyarakat bagaimana, hubungan dengan masyarakat yang baik, ya kan? Apalagi lu kan, lu tinggal di daerah mana? Gua daerah Muara Bahari bang, daerah Priuk. Muara Bahari itu daerah Priuk ya? Iya. Oh, Priuk tuh bukannya daerah yang bagus tuh, yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, Alhamdulillah kayak gitu sih bang. lingkungannya ramah, ya kan? Alhamdulillah. Cuman ya gimana bisa dibilang daerah Priuk itu daerah gua ya. Iya. Banyak asumsi yang kurang baik sih bang dari orang-orang sekitar. Karena kan bisa dibilang ya lu tau lah daerah Iya. gua kan bisa dibilang daerah kampung narkoba ya kan. Dalam tanda kutip ya Iya. kan. Daerah yang bisa dibilang nggak baik. Cuman untungnya untuk beberapa tahun ke belakang ini BNN itu udah
nganjurin yang namanya rumah kreasi. Iya. Keren itu tuh. Jadi orang-orang di daerah gue itu digembleng sedemikian rupa untuk bisa membuat kreasi mereka dan bisa dijadikan keuntungan. Wih. Keren gak tuh? Apalagi di daerah Priuk ada Crazy Rich Priuk. Nah, Gua ya kan, denger-denger. Bang Ahmad Syaroni Iya. tuh, shout out ya Bang, ya kan, Rich Priuk tuh ya kan. Pasti dia mendukung yang seperti itu kan. Yoi Bang, mendukung banget Bang. Apalagi dia kemarin kan yang mendukung aspirasi rakyat tentang Iya. masalah Menteng dan Priuk kan. Iya. Jadi salut sih sama tuh orang sih Bang. Iya. Karena orang Priuk tuh dilihatnya aja jelek, padahal banyak yang bagus-bagus Ya ya. kan? Priuk itu bisa dibilang Dan roda perekonomian tuh semuanya ada di Priuk. terpusat di pelabuhan, ya kan? pusat Distributornya. perdagangan tuh ada di Priuk. Nah, Ya kan? iya, bener Bang. Keluar masuk barang Masuk melalui barang, iya. pelabuhan Logistik. Tanjung Priuk ya Logistiknya, kan. bener. Kalau pelabuhan itu mati ya kan, mana ada, ibarat kecil kan, berkurang lah devisa atau pendapatan negara itu masuk. kurang banyak pasti. Masalahnya kan, Jadi jangan anggap remeh warga Priuk. ya bener tuh. Kita warga Priuk ingin membicarakan kepada orang-orang ya, jangan pernah meremehkan kita. Jadi nggak semua orang Priuk itu buruk, Iya. ya kan? Nggak semua orang Priuk itu pandangannya jelek, ibaratkan pribadinya itu kurang baik. Iya. Kita nggak menyudutkan seseorang ya, nggak menyudutkan salah satu pihak. Kita cuma ingin membicarakan bahwa jangan memandang suatu daerah yang emang awalnya buruk itu selalu buruk, ya kan? Semua keburukan pasti ada kebaikan lah, Iya. ya kan? Ada sisi gelap, ada sisi terangnya. Ya kan? Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja obrolan kita. nih. Jadi kesimpulannya ini ya, antara kelulusan gua ya. dan yang normal itu ada sangkut pautnya ya, Iya. ya kan? Jadi Jadi lu berarti lulusan 2020 itu bukan lulusan yang ecek-ecek, ecek-ecek. ya kan? Bukan lulusan ecek-ecek. yang bukan lulusan yang giveaway Nah, gitu aja bener, dong. Bang. Tuh, Ya kan? kampret tuh emang tuh orang-orang ngomong giveaway, lu Lulusan 2020 malah lulusan yang tahan banting sih kalau menurut gua ya kan, karena mereka kan awal mula yang ujiannya online ya, yang melalui belajar di rumah, belajar online ya kan, berarti kan ilmu mereka kan lebih tinggi. Ya bener Bang, gue setuju sama lu Bang. Oke. Mereka itu orang-orang yang lulus di tahun 2020 adalah orang-orang yang kuat. Setuju nggak kalian? Mantap. Oke. Sekian dari kita. Sekian dari kita. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.